Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 25, ayat 14 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima tuan 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Optimalkan modal kerajaan Allah. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, selama hidup kita butuh modal. Kalau menekat melakukan suatu pekerjaan yang menantang, butuh modal keberanian. Kalau mau berusaha, butuh modal. Kalau mau pacaran juga, butuh minimal wajah jangan di bawah standar. Atau kalau wajah di bawah standar, minimal punya sepeda motor atau duit. Memang dalam bahasa yang mengandung humor, namun mengungkapkan sebuah kebenaran hidup tentang pentingnya modal dalam hidup kita. Akan tetapi memiliki modal belumlah cukup untuk mencapai akhir dari sebuah rencana. Karena itu optimalisasi modal itu sangat dibutuhkan agar modal itu tidak habis dan tidak mubazir dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam perumpamaannya tentang kerajaan Allah, Yesus menggambarkan kerajaan Allah seumpama Allah memberi kita modal untuk dijalankan di atas dunia ini
sampai pada hari di mana Tuhan datang meminta pertanggungjawaban kita semua. Yesus menggambarkan Tuhan Allah yang sangat memahami kebutuhan hidup kita. Maka demi hidup itu, Allah memberikan kepada kita masing-masing modal. Allah mengharapkan bahwa kita mampu mengoptimalkan modal yang Ia percayakan kepada kita agar bisa hidup dan berkembang sampai hari kedatangannya. Hari kedatangan Tuhan yang dimaksud adalah ketika Tuhan memutuskan bahwa kehidupan kita di dunia ini cukup sampai di sini atau berakhir di sini. Disitulah Allah akan bertanya, di mana modal itu dan berapa bunganya? Sebagaimana kita berusaha agar modal kita kembali bersama bunganya, demikian pula Allah mengharapkan bahwa hidup kita bisa kembali kepadanya dengan membawa bunga, laba atau keuntungannya. Namun perlu kita catat dengan jelas bahwa Allah tidak sedang memperdagangkan kita di atas muka bumi ini atau menggunakan kita sebagai papalele atau tengkulak atau kaum buruhnya. Karena modal itu bertujuan untuk keselamatan kita sendiri. Bentuk dari modal itu adalah Injil Kerajaan Allah yang tampak dalam cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kitab Amsal meminta kita untuk hidup sebagai istri yang cakap, yaitu yang berbuat baik kepada Allah, atau suami, tidak berbuat jahat sepanjang umur, senang bekerja, jemari-jemarinya memegang pemintal bukan HP, memberikan tangannya kepada yang tertindas, dan mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Itulah yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama sebagai modal pemberian Allah. Saudara-saudariku terkasih, hari ini hari Tuhan akan segera tiba. Sudah optimalkah kita menjalankan modal dari kerajaan Allah, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama? Paulus memanggil kita untuk hidup dalam terang dengan mengoptimalkan modal yang diberikan Tuhan agar kita hidup dan selamat. Janganlah kita tertidur, tetapi marilah kita berjaga dengan mengoptimalkan modal yang Tuhan beri untuk hidup dan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua.